Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berseluruh seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil kita pada hari ini ya pendek, tetapi bukan berarti tidak kaya, justru sebaliknya sangat mendalam. Ya, jika kita merefleksikan salah satu bentuk relasi yang paling intim, yang paling dekat, itu salah satunya adalah relasi antara seorang ibu dengan bayinya, seorang ibu dengan anaknya. Dan ekspresi kedekatan ini disimbolkan dengan kata mengandung dan menyusui. Kegiatan mengandung dan menyusui ini hanya bisa dilakukan seorang wanita. Dan juga ini yang menjadikan seorang wanita seorang ibu. Aksi mengandung dan menyusui. Dan ini menyusui secara khusus menjadi sebuah simbol dari kasih, dari perlindungan, dari perawatan dan juga dari pertumbuhan dan kehidupan. Seorang ibu memberikan bagian dari tubuhnya sendiri, dari hidupnya sendiri untuk menjadi bagian dari anaknya. Agar anaknya hidup, agar anaknya bertumbuh. Suatu hal yang sangat indah ya, yang terjadi di saat menyusui. Dan kita tahu ya, teman-teman di sini, apalagi ibu-ibu di sini tahu persis keuntungan dan keunggulan ASI dari susu-susu sapi yang lain. ASI ini nutrisi terbaik buat bayi usia 0 sampai 2 tahun. Kalau saya salah nanti diperbaiki ya. ASI juga memberikan ya kekuatan yang luar biasa bagi sang bayi dalam pertumbuhan di awalnya. Tetapi bukan hanya sekedar ASINya, tetapi kegiatannya itu sendiri ya. Ekspresi kedekatan antara bayi dan sang ibu, di mana sang bayi dipeluk, sang bayi diterima, sang bayi menerima kehangatan dari ibunya. Ini menjadi kedekatan emosional yang akan terus ada sepanjang hidup ibu dan anaknya. Makanya jika apa yang dialami oleh anak ini biasanya juga akan dirasakan oleh sang ibu. Kalau anaknya berhasil dalam hidup, tentunya yang bahagia, yang senang, yang bangga ya ibunya. Tapi di sisi lain juga kalau anaknya gagal, anaknya terluka, anaknya sakit, yang paling menderita juga ibunya. Menunjukkan kedekatan yang luar biasa antara ibu dan anak karena mengandung dan menyusui. Suatu relasi yang sangat indah ya di antara manusia. Dan tidak salah jika ada seorang wanita pada Injil hari ini ya yang tiba-tiba berteriak ya, "Terberkatilah dan berbahagialah ibumu tuh, yang mengandung engkau dan menyusui engkau." Karena pada waktu itu Yesus memang sangat sukses, sangat berhasil dalam pewartaan dan pelayanannya. Dan wanita ini yang mungkin juga seorang ibu merasakan kebanggaan itu. Kalau saya jadi ibunya dia, saya pasti bangga banget dan bahagia banget. Apalagi ibu aslinya. Bunda Maria pasti berbahagia, pasti bersukacita melihat Yesus yang berhasil dalam pewartaannya. Tapi kita lihat jawaban Yesus menarik sekali. Tuhan Yesus bilang apa? "Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan menjalankannya."
Apakah di sini sepertinya terkesan Yesus sedikit mengambil jarak dari Bunda Maria? Tapi apakah demikian? Apakah Yesus ini mengambil jarak dari Bunda Maria? Saya rasa tidak. Justru sebaliknya. Tuhan Yesus ingin menunjukkan, ya, Bunda Maria, ibu saya memang berbahagia karena mengandung dan melahirkan saya dan juga menyusui saya. Tapi kebahagiaan terdalam dari Bunda Maria adalah saat dia mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Dan kalau kita lihat awal Injil Lukas, ini kan kita ambil dari Injil Lukas Injilnya. Bagaimana Bunda Maria mendengarkan sabda Tuhan dari siapa? Malaikat Gabriel, dan berkata, "Ya, saya akan melaksanakannya." Dan kata ya Bunda Maria ini tidak hanya sekali, tapi setiap hari. Saat dia mengandung Yesus, dia bilang ya sama Tuhan. Saat dia melahirkan Tuhan Yesus, dia bilang ya sama Tuhan. Saat merawat dan menyusui Tuhan Yesus, dia bilang ya sama Tuhan. Saat mendidik, ya, dan Yesus besar, Yesus mulai pewartaannya, Bunda Maria juga mengatakan ya kepada Yesus dan mengikuti dia sampai Yesus disalib. Bunda Maria juga mengatakan ya. Inilah kebahagiaan yang sejati. Seorang ibu yang mengikuti anaknya. Kita yang mengikuti Tuhan kita. Yang mengatakan ya setiap saat kepada sabda Tuhan. Dan inilah kebahagiaan sejati. Dan kita bisa belajar ini dari Bunda Maria yang setia mengatakan ya kepada Yesus. Amin.